Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Sehat-sehat kan? Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak ibu kelas 5 SD. Kita lanjutkan materi pelajaran 2 dengan tema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Sekarang kita masuk pada materi B, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. 2. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan kehidupan serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita kenal juga suhuf, adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. A. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam yang menjadi petunjuk bagi kaumnya Bani Israel yang menggunakan bahasa Ibrani. B. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud agar menjadi petunjuk baginya dan kaumnya Bani Israel. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 Masehi di tanah Kan'an. C. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam agar menjadi petunjuk baginya dan kaumnya. Kitab Injil ini diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. D. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. C. Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab Allah, kita diperintahkan untuk selalu menyembah Allah dan beribadah kepadanya. 2. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Di dalam kitab-kitab Allah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain.
3. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengasihi hewan dengan cara memberinya makan, serta kita harus juga merawat tumbuh-tumbuhan agar tetap hidup. 4. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dengan cara hidup dengan sehat serta menutup aurat kita ketika kita keluar rumah. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Semua umat Islam wajib mengenal dan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah yang terdapat di dalam kitab-kitabnya. Baiklah, sampai di sini materi kita kali ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.